Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, siswa-siswi keterampilan komputer, jurusan TKJ pemrograman web ya. Kita hari ini akan belajar menyeting router Mikrotik sebagai router wireless dan menjadikannya sebagai access point sekaligus juga. Ini yang untuk PDF-nya sudah Bapak sediakan, nanti juga bisa di download sendiri di deskripsi YouTube ini. Nah, ini sudah secara ini ya, secara PDF ini sebagai supaya nanti, karena kan Bapak tidak tahu nih, ada beberapa di antara kalian yang lebih suka belajarnya dengan membaca tutorial seperti ini, tutorial tertulis, dan kemudian ada pula beberapa yang perlu untuk dipandu melalui video seperti ini. Nah, jadi nanti silakan kalian silakan nanti pilih saja lah metode belajar seperti apa yang lebih mudah untuk kalian ikuti. Nah, tapi yang pasti kita juga berpatokan pada PDF ini ya. Oke. Baiklah. Pertama-tama kita sambungkan Mikrotik kita, router Mikrotik kita ke komputer kalian. Jadi harap diingat bahwa untuk portnya itu harus di port 2, 3, atau 4 ya, di port 2, 3, atau 4. Jadi Bapak contohkan dulu nih untuk gambar Mikrotik ya, port di Mikrotik. Kita cari gambarnya, kebetulan kita have light ya, Mikrotik kita have light. Nah, yang ini, nah ini kan ada gambarnya nih ya kan, kita opening, tab. Nah, supaya ini agak besar sedikit gambarnya ya, sudah cukup ya. Nah, di sini anak-anakku sekalian, jadi jika kalian melihat, oke. Nah, jika kalian lihat di sini di Mikrotik sini, ini kan ada port 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi nanti kalian mencolokkan kabelannya di nomor 2, 3, atau 4 ya, karena nanti port 1 ini khusus untuk misalkan kalau kalian menyambungkan internet via kabel. Jadi misalkan dari modem IndiHome atau dari penyedia provider internet lainnya masuk ke sini, masuk ke port 1. Jadi nanti kalian colok kabelan kalian di port 2, 3, atau 4. Oke ya. Sampai di sini kita aman ya, bisa. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Yang pertama kita masuk dulu ke Mikrotiknya ya. Ini kebetulan contoh kasusnya Mikrotik Bapak ini sudah di setting sebelumnya, makanya kemudian bisa langsung internetan nih. Nah, ini internetan langsung ke access point Mikrotiknya. Jadi Bapak disconnect dulu, Bapak matikan WiFi-nya. Nah, ini kan masih terhubung ke internet ya, karena Mikrotiknya ini sudah di setting. Nah, kita lihat settingnya, jalankan Winbox-nya, kemudian biasakan kalian mengklik di MAC address sini, baru kemudian connect. Nah, ini abaikan saja untuk password. Nah, ini settingan beberapa, jadi kalian harus mengawali dari interface. Seperti interface-nya ini kebetulan kita contoh kasusnya menjadikan Mikrotik nembak WiFi lain, kemudian setelah nembak memancarkan kembali menjadi access point. Makanya kemudian ada WLAN 1, ada WLAN 2. Oke, bagaimana caranya?
Sekarang hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita reset dulu. Ini kita hapus dulu semua pengaturan ini supaya mikrotik kita kembali dari 0. Caranya, masuk ke sistem, kemudian reset configuration. Ini centang do not backup-nya, dicentang. Kemudian kita klik reset configuration. Dan dia akan booting. Jadi kita tunggu ya, sampai nanti mikrotiknya reboot atau restart lah. Ini kita tutup. Nah, kita lihat di sini di indikator jaringan sini yang asalnya tadi terhubung ke internet, sekarang sudah berubah menjadi tidak ada jaringan internet. Nah, ya kan? Ini juga masih identifying dan kita harus menunggu sampai ini terkonek dengan baik ke mikrotiknya. Ini ya, sambil kita menunggu, dia masih identifying. Sekarang kita coba masuk ke Winbox-nya. Sebelum kita masuk ke Winbox-nya, kita refresh dulu sampai nanti kita lihat, nah dapat IP seperti ini. Jika di Winbox kita, di Winbox-nya ya, kebetulan versi yang terbaru nih 341, ini IP address-nya menunjukkan 192.168.88, berarti ini konfigurasi bawaan dari mikrotiknya. Harus kita hapus juga. Caranya, kita klik MAC address, kemudian kita klik connect. Oke, seperti ini ya. Nah, muncul seperti ini, kita klik remove configuration. Nah, ini abaikan saja password. Jadi kita klik ya, remove configuration-nya tadi. Nah, seperti ini. Kita klik cancel. Kita tunggu sebentar. Nah, sehingga nanti jika sudah di remove configuration-nya, maka menghasilkan IP address yang kosongan seperti ini. 0000. Itu ya, paham ya? Jadi kita mengawali praktek mikrotik kita ini dengan menghapus configuration. Jadi menghapus configuration itu artinya mikrotik kita kosongan dan siap untuk kita atur kembali. Oke, kita login lagi, MAC address, connect. Ini password abaikan saja. Jadi hal pertama yang harus kalian perhatikan, ini masuk di menu interface ya, ini otomatis masuk ke menu interface. Ini harap diperhatikan gini, posisinya. Jika tulisan R ini ada di Ether 2, berarti kalian mencolokkan kabel LAN-nya di port nomor 2. Ini penting ya dulu ya, konsep dasar ini. Nah, Ether 1 ini seperti yang tadi Bapak sampaikan di awal, Ether 1 ini untuk lubang port nomor 1 yang bertuliskan internet. Jadi ini tidak kita utak-atik ya, yang ini Ether 1. Nah, Ether 2, 3, dan 4 saja. Nah, ini kita sementara pakai kabel LAN di Ether 2, di port nomor 2. Nah, di mikrotik hub light ini dia punya fitur wireless, tapi wirelessnya kondisinya belum hidup. Cara menghidupkannya adalah kita klik di WLAN 1 ya, kemudian kita tekan ini, klik enable ini. Nah, maka dia akan berubah menjadi aktif, enable. Oke, langkah pertama. Langkah kedua, ceritanya kita topologinya adalah mikrotik ini nembak WiFi yang terdekat, bisa dari HP kalian atau dari sumber internet lainnya. Jadi dia nembak dan memancarkan kembali. Itu konsepnya ya. Oke, baiklah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan kita masuk ke menu wireless. Nih, yang sebelah kiri ini. Ada menu wireless ini. Kemudian kita masuk ke menu security profile ini. Masuk ya ke security profile. Jadi kita tambahkan daftar password. Nah, jadi password yang pertama ini misalkan kita mau nembak HP nih. Nah, HP teman misalkan ya. Nembak HP teman. Kemudian modenya
harus dipilih dynamic key. Kemudian ini kita centang yang dua ini ya, yang dua ini. Nah, kemudian WPA yang key ini, yang lambang merah ini adalah password WiFi yang mau kita tembak. Jadi syaratnya kita harus tahu dulu password WiFi-nya, entah password WiFi dari HP teman atau dari sumber internet lain, dari WiFi lain. Oke ya. Oke. Ini kebetulan Bapak nembak internet di rumah Bapak sendiri. Oke, jadi cukup kalian ngasih nama ini ya, ngasih nama ini. Kemudian ini dynamic key-nya, kemudian mencentang authentication type ini, kemudian mengisikan password, kemudian kita apply. Oke, sudah. Sekarang bagaimana cara menguji apakah MikroTik kita ini sudah bisa connect ke internet? Maka kita masuk ke menu wireless. Nih, menu wireless di sebelah kiri ini. Wireless, kemudian di WiFi interface ini, tadi kan security profile ya tadi ya menunya untuk menambahkan password. Nah, kita masuk ke tab WiFi interface ini untuk mengkonekkan WLAN kita, WiFi yang ada di MikroTik ini ke sumber internet, bisa HP teman atau sumber internet WiFi lainnya. Ini kita double klik ya. Oke, double klik. Nah, sekarang kita sudah masuk ke menu interface WLAN 1. Jadi yang harus kalian perhatikan, yang cuma boleh dirubah ya untuk mode yang pertama ini, karena kita masih pemula, masih belajar di level dasar. Yang pertama harus dilakukan adalah band-nya ini kita ganti menjadi BGN, karena sumber internet HP itu WiFi-nya kadang-kadang ini BGN ini semacam radio ya, jenis radionya itu. Ini kemudian yang perlu kita rubah lagi juga adalah security profile. Nah, security profile ini yang menyimpan password tadi ya. Oke, berarti sudah ya. Bandnya nih kita rubah supaya nanti MikroTik ini bisa menangkap jenis gelombang radio yang mungkin yang B, yang G, dan yang N. Kalau sudah, berikutnya kita berpindah ke menu sebelah kanan, ada tulisan scan. Ini, klik scan. Kemudian kita pindai dengan cara klik start WiFi yang ada di sekitar rumah kita, di sekitar kita lah, itu di dalam ruangan atau sekitar kita. Oke, ini anggap aja ini kebetulan Bapak lagi nembak internet di rumah Bapak sendiri. Gini ya. Nah, nanti metode yang sama juga bisa kalian terapkan, misalnya mau nembak WiFi dari HP kalian atau HP teman. Intinya adalah sumber internet yang memancarkan Wi-Fi atau WiFi. Jika sudah, klik connect, maka dia akan ini jika kalian lihat, nah ini kan searching, lagi menghubungkan, dengan catatan ya, dengan catatan passwordnya tadi tidak boleh salah nih. Nah, passwordnya ini tadi. Jika kadang-kadang yang terjadi adalah terlalu lama nih searchingnya. Kalau terlalu lama searching, maka kita bisa mencoba trik di bagian tab general ini. Kita rubah beberapa angka yang ada di MAC address ini. Ini kan searching terus nih. Nah, kita rubah misalkan yang 0 menjadi angka 2, yang 55 menjadi 53, kemudian ini 31 menjadi 61, dan seterusnya ya, mungkin beberapa angka saja. Jika sudah diganti, kita coba apply, kemudian kita lihat statusnya apakah searching atau sudah connected. Nah, ini kan alhamdulillah sudah terconnected tadi ya, dengan trik mengganti MAC address. Jadi MAC address ini semacam apa ya, semacam setiap perangkat tuh dia pasti punya MAC address. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet atau jaringan lokal pasti punya MAC address. Nah, merubah MAC address ini tidak bisa sembarangan ya. Jadi misalkan kalian tidak bisa merubah huruf A menjadi huruf Z misalkan itu, karena ada ketentuannya tersendiri. Oke, ini sudah ya, running connected. Oke, sudah.
Ini sudah tidak ada yang perlu dihapus, dan kita tunggu dulu 1-2 menit. Masih connected berarti aman, karena kadang-kadang ada yang terjadi dia connectednya tidak stabil. Nah, tidak stabil itu bisa jadi terlalu jauh sumber WiFi-nya, atau mungkin ada problem lain. Jadi misalkan MAC address-nya ini sudah pernah digunakan, nah ini juga patut diperhatikan juga. Jadi ini sudah lewat 1-2 menit ya, sudah masih connected berarti aman, lancar. Baru kita klik apply dan oke. Berikutnya, jika sudah wireless WiFi-nya ini sudah nembak, sudah berhasil, sekarang yang harus kita lakukan masuk ke menu IP di sini, menu IP, kemudian menu DHCP client. Ini DHCP client ya. Jadi ini DHCP client ini gunanya adalah internet kita tadi ya kan, yang di WLAN 1 tadi, dia harus dikasih semacam IP address tertentu. Kita harus memunculkan IP address-nya secara otomatis gitu. Ya. Ini kita klik tambah. Kemudian di sini di bagian interface ini kita pilih WLAN 1, karena kan yang terhubung ke internet nih yang WLAN 1 ya kan tadi. WLAN 1, yang lain tidak usah diutak-atik. Kita connect sekali lagi. Nah, di sini tadi ya DHCP client ini kita ke WLAN 1 ya kan, WLAN 1, kemudian kita apply. Kita apply, kemudian kita oke, sampai statusnya berubah menjadi bound. Nah, jadi kita ini tujuan kenapa kita mengatur ya, men-setting DHCP client ini supaya kita tahu bahwa oh ternyata alamat IP address di MikroTik kita ini 192.168.1.19 ya, dan statusnya bound. Bound ini sudah ditemukan lah, gitu. Artinya internetnya sudah masuk. Cara membuktikannya adalah kita bisa masuk ke sini, ke new terminal. Kita coba dulu ya. Do you want to see? No. Wah, ini disuruh kasih passwordnya. Sudah, mungkin masuk terminal kalau diminta password kita masukkan saja password admin ya, gitu ya. Kemudian password yang berikutnya admin juga. Nah, jadi password sudah berhasil dirubah. Ini maksudnya kita masuk ke terminal ini gini, kita ping dulu, ping google.com. Apakah kita berhasil memping? Nah, jika ada hasil seperti ini, maka itu artinya kita sudah berhasil menghubungkan atau berhasil nembak internet dari WiFi sumber lain ke MikroTik kita. Ini buktinya sudah aman ya, sudah aman. Oke, berikutnya, jika sudah, yang harus dilakukan adalah ini kan kita tidak bisa internetan nih. Nah, misalkan kita mau masuk ke YouTube. Nah, ini tidak bisa, tidak ada koneksi internet. Kenapa? Karena sambungan kabelan kan sudah tersambung nih, kabelan di Ether 2, tapi belum kita atur supaya internet yang dari MikroTik ini itu bisa mengalir ke Ether 2, ke port 2. Nah, gitu konsepnya ya. Oke, baiklah, yang pertama kali harus kita lakukan, kita harus bikin dulu IP address nih, IP address untuk port 2 kita. Nah, ini untuk Ether 2 kita ya. Untuk Ether 2, alamatnya untuk addressnya nanti kalian bikin secara berkelompok beda-beda ya. Jadi misalkan yang duduk di komputer nomor 1 misalkan ya, 192.168 nomor 1 ya. Jadi karena nomor 1 kita mulai saja dengan angka 101 misalkan. 101, kemudian di sini /24. Jadi nanti kalian yang duduk di komputer 3 misalkan, berarti nanti 103 dan seterusnya. Ini ya, /24 ini supaya IP kliennya banyak lah. Kemudian jika sudah, kita klik apply. Jangan lupa ya, interface-nya untuk yang port 2, Ether 2. Kita apply, kemudian kita oke.
Nah, ini kita sudah dapat yang WLAN tadi kan otomatis ya sudah. Kemudian yang port 2, Ether 2, ini sudah kita berikan IP khusus juga, IP address khusus. Nah, jika sudah, kita lanjut ke DNS dulu nih. Nah, ini DNS, kita perlu untuk naruh DNS Google 8.8.8.8. Kemudian jangan lupa, karena nanti mikrotik kita ini akan kita gunakan untuk jadi access point, jadi bagian allow remote request-nya ini harus dicentang. Kemudian kita apply. Oke. Berikutnya kita masuk ke DHCP server. Nah, ini DHCP server, kita klik DHCP setup-nya. Dan sini yang mau kita kasih, mau kita atur ya, supaya apa nanti setiap yang terhubung ke port 2, ini kita pilih port 2 dulu ya. Port 2 ini dia akan dapat IP tertentu nih, contoh ya. Nah, contoh ini kan komputer Bapak ini terhubung dengan mikrotik ya kan. Nah, kita lihat IP-nya, dapat IP berapa. Nah, belum dapat IP ya kan, belum dapat IP sama sekali. Padahal dari komputer ini atau dari laptop ini tercolok ke mikrotik, tapi dia tidak dapat IP address. Nah, oke. Untuk supaya komputer kita yang terhubung ke mikrotik melalui kabel LAN itu dapat IP address, maka kita harus mengatur di bagian DHCP server ini. Jadi DHCP server ini gunanya adalah memberikan IP secara otomatis ke mana nih? Nah, gitu. Jadi misalkan kasusnya kita mikrotik, kita kan komputer kita atau laptop kita ini terhubung ke mikrotik melalui Ether 2, port nomor 2 lah itu. Oke, nomor 2 ya. Jadi klik DHCP setup, kemudian pilih Ether 2, kemudian berikutnya next saja. Next, dan next. Nah, sudah berhasil. Sudah berhasil ya kan? Karena sudah berhasil, sekarang kita masuk ke langkah terakhir kita. Ini kan masih belum juga nih internet. Nah, ini masih belum bisa internetan lagi. Nah, kan masih belum ada internet. Nah, langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke IP firewall ini ya. Kemudian kita masuk ke NAT sini, ke menu NAT ini ya. NAT, kemudian kita klik tambah. Nah, di bagian general ini hanya dua pengaturan saja yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, chain-nya ini harus dalam bentuk SRC NAT atau short NAT. Nah, short NAT maksudnya adalah ini ngambil internetnya dari mana. Dalam istilah mikrotik ini, di sini di bagian output interface ini. Jadi output interface ini kita pilih WLAN 1 karena kita ngambil internetnya dari WLAN tadi, dari nembak tadi gitu loh. Dari nembak tadi ya, di sini kita pilih WLAN, dan WLAN ini yang nanti membagi-bagi lah, mendistribusikan internet tadi. Oke, di bagian sini ya. Kemudian ke bagian tab action. Ini tab action. Jadi tadi tab general ya. Setelah tab general kita ke tab action. Ini actionnya kita ganti menjadi masquerade. Jika sudah, kita apply, kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah, seharusnya ini sudah selesai nih. Jadi harusnya internet kita, ini kita exit dulu ya. Internet kita harusnya sih sudah connect. Kita lihat dulu ya ke bagian. Nah, di sini. Di sini sudah berubah ya lambangnya tadi. Sudah berubah menjadi ada internetnya. Kita coba klik kanan, open network internet setting-nya. Kita coba lihat apakah IP-nya. IP-nya tadi berapa ya? IP-nya kalau tidak salah tadi 192.168.101 dan sekian-sekian gitu ya. 101 lah. Jadi 101 ini menandakan kalian duduk di komputer 1. Oke, kita lihat change adapter option-nya. Kita klik status, kita klik detail. Nah, betul ya kan?
komputer kita, laptop kita, itu dapat IP 192.168.101, hanya saja belakangnya 254 gitu ya. Nah, ini sudah terhubung dengan internet. Kita coba speed testnya. Dapat angka berapa ya? Kebetulan Bapak langganan Excel Home. Excel Home di rumah menggunakan MikroTik RB941, kita nembak kemudian menyalurkan ke laptop, berapa nih dapat kecepatannya? Oh, lumayan ya, dapat di angka 60-an, 50 ke atas ya, karena paket langganan internet Bapak ini hanya 50 Mbps saja. Lumayan ya, artinya secara kecepatan kalau kita menggunakan MikroTik nembak itu kecepatannya itu tidak terlalu nurun drastis dibandingkan misalkan kita menggunakan router yang biasa, misalkan router TP-Link ya, TP-Link WR840N yang ada di lab TKJ kita, itu kalau nembak internet itu biasanya berkurang tuh kecepatannya, karena ya memang tergantung spesifikasi alat juga ya gitu. Nah, ini sudah terhubung ya. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana cara menjadikan MikroTik kita ini kita masuk ke Winbox ya. Nah, Winbox-nya pun IP address-nya juga sudah berubah sesuai dengan yang tadi di port 2 tadi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana menjadikan MikroTik kita ini sebagai WiFi atau wireless router atau access point lah, hotspot. Oke, caranya ini kita masuk dulu ke MikroTik kita. Ini lupa itu deh, ada admin, passwordnya ada. Nanti akan Bapak perlihatkan cara menghapus passwordnya. Karena untuk belajar sih menurut Bapak lebih mudah jika tidak ada password. Tapi versi MikroTik yang 349 ini seakan-akan memaksa kita harus pakai password gitu. Nah, jadi menghilangkan password dulu ya di sistem. Kemudian password. Kita masukkan dulu password lama kita ya, ini admin. Kemudian kalau untuk menghilangkannya cukup jangan diisi. Ini jangan diisi new password dengan confirm password, tidak usah diisi. Kemudian kita klik password, kemudian kita exit lagi, kemudian login ya. Nah, ini kita hapus dulu passwordnya, hapus ya. Kemudian kita connect lagi. Nah, jadi kita bisa ya masuk tanpa password. Nah, tapi terserah kalian kalau misalkan ingin pakai password, silahkan. Cuma karena ini masih proses latihan kita ya, belajar praktek, maka saran Bapak pakai password yang mudah diingat saja, misalkan username-nya admin, passwordnya admin gitu. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk ke interface ya. Sekarang kita ingin bikin sebuah access point lagi. Jadi access point yang gunanya nanti sebagai di MikroTik ini, menjadikan MikroTik ini sebagai access point lah gitu. Jadi cara yang pertama, kita siapkan dulu passwordnya di bagian wireless tadi ya, di security profile. Kalau ini tadi kan HP teman, karena kita nembak HP teman atau sumber internet WiFi lain. Nah, sekarang kita tambahkan ini, nama profile passwordnya adalah WiFi MikroTik misalkan. Nah, ini nanti berisi berisi password WiFi mereka yang mau connect ke WiFi kita. Ini kita centang aja semuanya ya. Nah, misalkan passwordnya itu kita ganti kita bikin 1234578 ya, 123456778. Kemudian di sininya juga 123456778. Oke, kita apply. Oke, berarti kita sudah punya dua nih. Ada satu password untuk kita nembak, kemudian ada satu password lagi untuk orang yang mau terhubung ke WiFi kita, WiFi yang dari MikroTik, gitu ya konsepnya. Sekarang sudah. Berikutnya kita masuk ke interface tadi, menu interface di bagian sini. Nah, di bagian sini kita klik dulu yang bagian WLAN-nya sini, kemudian kita klik tanda plus ini, kita pilih virtual. Nah, ini pengaturannya harap diperhatikan. Yang pertama, modenya harus mode
AP bridge modenya ya. Jadi yang pertama dulu AP bridge, kemudian SSID ini nama WiFi kita. Jadi misalkan namanya misalkan Bapak pilih nama Jainal Mikrotik misalkan gitu ya, Mikrotik. Oke, Jainal Mikrotik. Kemudian passwordnya tadi adalah yang kedua tadi ya, kita bikin yang 123456778 tadi, WiFi Mikrotik. Nah, jika sudah, kita apply. Sudah ya, kita apply, kemudian kita oke. Nah, sekarang karena ini sudah kita bikin WLAN ini. Kemudian berikutnya, langkah berikutnya kita harus ngasih IP nih. Harus ngasih IP ke sini supaya nanti orang yang mau connect ke sini nanti dia dapat IP. Caranya kita masuk ke IP, kita masuk ke IP address. Nah, ini kan WLAN 1 sudah ada, Ether 2 sudah ada, kita tambahkan satu lagi untuk WLAN 2. Nah, jadi untuk WLAN 2 ini supaya nanti kita mudah mengingatnya, kita masukkan saja 192.192.168. Kalau tadi kan 101. Nah, sekarang kita ganti awalannya 201. Jadi 201 itu menandakan ini untuk access point ya, untuk hotspot dari Mikrotik 1 kemudian /24. Pokoknya intinya IP-nya harus berbeda. Sebenarnya tidak harus 192, bisa 2020 juga bisa ya. Jadi untuk IP lokalnya nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Oke, ini sudah ya. Kalau sudah, kita apply, kemudian kita oke. Oke, sudah, WLAN 1 sudah ada, Ether 2 sudah ada, WLAN 2 sudah ada. Nah, langkah terakhir kita harus ke DHCP server ya, DHCP server. Nah, kita tambahkan lagi satu, ini kan untuk port 2 sudah ada nih. Nah, sekarang untuk WLAN 2. DHCP setup, kita masukkan WLAN 2. Kemudian kita next lagi. Kita next lagi, next, dan seterusnya. Nah, ini kenapa masih merah? Karena kita belum reboot, belum booting. Ini ya, jika sudah, maka langkah berikutnya kita minta Mikrotik kita untuk reboot. Nah, reboot atau booting ulang. Jadi nanti sambil booting ulang, jadi kita harus mencabut kabelan kita. Jadi kita cabut saja kabelan dari, kebetulan kan Bapak pakai laptop nih. Bapak pakai laptop, kemudian tadi kabelan sudah dicopot dari Mikrotik. Sekarang kita hidupkan WiFi-nya. Kita tunggu sebentar, ini Bapak disconnect dulu sampai nanti muncul WiFi baru tadi ya. WiFi baru tadi namanya Jainal Mikrotik ya. Nah, kita tunggu. Kita tunggu sampai Mikrotik kita ini hidup kembali, maksudnya hidup booting ya tadi ya, booting hidup lagi dan nanti muncul. Nah, seperti ini muncul ya, Jainal Mikrotik muncul. Tadi passwordnya 123456778. Kita klik next. Oke, sudah connected ya. Nah, di sini juga lambangnya sudah dapat internet access. Kita lihat dapat IP berapa ya. Tadi kalau masih ingat IP-nya, status. Nah, sudah dapat awalan 201 ya kan. 201. Sekarang kita coba speed testnya berapa ya. Speed testnya, jadi antara kabel dengan WiFi ini biasanya menghasilkan kecepatan yang berbeda. Lebih stabil menggunakan kabel sih. Kalau ini menggunakan WiFi, jadi dia nembak pakai WiFi kemudian menyebarkan lagi pakai WiFi, itu biasanya mengurangi performa sih. Nah, seperti kita lihat ya kan. Artinya karena kita menggunakan mode nembak dan menyebarkan lagi, maka ketika kita mengakses cuma dapat separuh nih. Kalau tadi kan yang pertama tadi dapatnya hampir 70-an mega nih. Nah, sementara ini separuhnya. Nah, itulah tadi risiko
jika kita menggunakan mikrotik kita, belum mikrotik murah ya kan, harganya cuma 300 ribuan, uplight ini tadi, kita jadikan nembak WiFi dan menyebarkan lagi. Nah, yang terjadi adalah bisa, tapi kecepatan download dan uploadnya menjadi berkurang hampir separuh ya. Ini. Nah, demikian anak-anakku sekalian, gambaran materi praktikum kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan ulang, dan mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya terkait mikrotik, ini nanti kita bisa mengembangkan studi kasus yang lain. Jadi misalkan untuk membatasi tidak bisa mengakses website tertentu, atau seperti apa. Dan juga ini sebagai pengingat juga buat kalian, karena Bapak sudah agak lama nih tidak lagi handle mikrotik ini, karena madrasah kita ini sudah menjadi mikrotik academy. Jadi tidak banyak sekolah-sekolah, terutama madrasah aliyah ya, tidak banyak madrasah aliyah yang terdaftar sebagai mikrotik academy. Nah, ini juga harus kita hidupkan lagi nih mikrotik academy kita, karena Bapak sudah semenjak corona tadi sudah tidak terlalu memperdalam atau mengajarkan lagi materi mikrotik. Nah, jadi mulai sekarang nanti kita akan coba perbanyak, kita coba lebih banyak praktikum-praktikum, terutama jika untuk jaringan kita menggunakan mikrotik saja. Demikian anak-anakku sekalian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.